Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil liqa'i rabbi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi jami' ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Apabila kamu dapati diri kamu hubbut takasur, segeralah kamu qanaah dan kamu ingati bahwa al-maut atau kematian akan datang dan akhirat akan tiba dan seluruh nikmat akan dipertanggungjawabkan. Bila kita dapati diri kita hubbut takasur, menginginkan memperbanyak akan sesuatu. Hubbut takasur itu artinya cinta, senang memperbanyak sesuatu tanpa ada kaitan urusan akhirat. Itu hubbut takasur. Maka bersegeralah kita untuk qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Merasa cukup dengan jatah kita tanpa mengharapkan yang lainnya. Gitu. Jatah kita sudah tentu, gitu. Dan kamu ingati bilanya kita nih timbul hendak hubbut takasur, hendak berbanyak, jaga bahasa kita deh, hendak berlebih-lebih. Ingati juga presiden mun kada kawa qanaah tebalu al maut kematian. Apakah engkau bawa harta atau sesuatu yang engkau kumpulkan itu kepada liang kuburmu? Kemudian engkau ingat-ingati juga akan datang negeri akhirat, negeri yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada negeri akhirat itu ada dua tempat yang disediakan Allah, tempat bagi orang yang beriman dan tempat bagi orang yang kufur, yaitu surga dan neraka. Surga ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah, negeri akhirat ciptaan Allah. Tetapi surga, neraka, negeri akhirat itu adalah ciptaan Allah yang Allah kehendaki untuk menjadi kekal. Berarti dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di negeri akhirat itu juga engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang engkau dapatkan ketika di dunia. Di antaranya ditanya kepada kita dari mana mendapatkan, dengan cara apa mendapatkan,
untuk apa digunakan. Nah, ini akan ditanyakan kepada kita. Setiap nikmat yang ada pada kita. Nikmat sehat bertanggung jawab. Nikmat yang ada pada anggota badan kita seperti pendengaran, penglihatan, lisan dan lain sebagainya, kita pun bertanggung jawab. Nikmat yang di luar daripada itu pun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatilah bahwa akan timbangan amal di akhirat nanti. Di akhirat itu ada mizan. Mizan itu timbangan amal. Bila lebih berat amal jahatnya, amal buruknya dibandingkan dengan amal kebaikannya, maka jadilah ia penghuni neraka. Jika sebaliknya, jadilah ia penghuni surga. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Suratuz Zalzalah ayat 6. Pada hari itu, hari kiamat maksudnya, manusia keluar dari kuburnya. Kita kena akan dibangkitkan dari kubur. Bertaan. Riwayat menyebutkan dibangkitkan dibangkitkan kemudian dihalau ke padang mahsyar. Disebutkan dalam riwayat dalam keadaan telanjang. Lalu ditanya tuh Rasulullah SAW oleh istri beliau, "Mun betilanjang itu ya Rasulullah, itu kada boleh lihatan lah, jangan kita ditakuni lawan sidin." Jadi jar Nabi kada deta pikir lagi urusan beli lihatan yang bahasa kita. Kenapa? Karena semuanya memikirkan nasib dirinya. Hari itu saudara lari dari saudaranya. Anak terpisah daripada orang tuanya. Habis berataan, kulluhum nafsi nafsi, sendiri. Dibangkitkan dari dalam kubur. Di antara jasad kita ini semuanya hancur, tapi di antara di jasad ini ada yang tidak dihancurkan Allah, alias dikakalkan Allah, yaitu ajbud jambi atau tulang ekor. Itu tertinggal dari tulang ekor inilah nanti belatik pulang kasarnya. Nah, kayak apa keadaan kita waktu meninggal itu? Dihalau ke padang mahsyar kita. Berkumpul di padang mahsyar itu ada yang merasakan terik matahari 1 kilan daripada ubun-ubun, hingga dikatakan bahwa air paluhnya itu ada yang sampai pinggang berenang di paluh sorangan, jaka bahasa kita. Ada yang sampai lutut, bergiring semua dengan amal. Yang jelas pada hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkannya kepada seluruh umat manusia dengan mengutus para nabinya yang 124.000 itu dan 313 rasul itu untuk menjadi nadhir, menjadi pembawa peringatan, untuk menjadi basyirah, menjadi pembawa berita gembira. Siapa yang menerima dakwah para nabinya, orang itu minal muflihin, orang itu tergolong daripada orang yang beruntung. Sebaliknya mereka yang lalai, maka menjadilah mereka minal khasirin, daripada orang-orang yang merugi di negeri itu dan tidak akan kembali ke alam dunia. Kumpul pada mahsyar, berataan mencari syafaat, berataan menunggu syafaat
datang ke Nabi Adam. Nabi Adam, tolongi kami, syafaat itu kan artinya pertolongan. Tolongi kami. Jar Nabi Adam menjawab, aku bujur aja Nabi, tapi aku pun pernah salah dengan Allah. Berlalu Nabi Adam datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Semua nabi-nabi menolak. Karena masing-masing para nabi ini merasa memiliki akan dosa kepada Allah, walau pada kenyataannya mereka itu maksum. Mereka itu orang-orang yang terjaga daripada dosa. Mereka orang-orang yang diampuni. Namun keluhuran daripada hati mereka dan kesadaran jiwa mereka akan kepangkatan mereka, tetap mereka merasa diri mereka memiliki akan salah di sisi Allah. Hingga berjumpa kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah baginda Rasul mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umat Siddiq, kepada orang yang dikehendaki oleh Siddiq. Hakikat syafaat itu adalah daripada Allah. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hak untuk memberi syafaat itu. Nah, ja'alana min ahli, mudah-mudahan tergolong kita dalam syafaat. Bangkit dari dalam kubur dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka. Ada maaf besar pautnya, jadi berjalan ada paut tumpang lagi. Ada yang menjulur lidah ketika dihalau pada mahsyar itu. Masing-masing tergantung daripada perbuatan. Dan pada hari itu kada kawal lagi kita pulang tidak ada, karena kita pun memikirkan diri kita. Mohonlah, kata beliau, perlindungan Allah dari hawa nafsu yang dikemudi syaitan. Dan ingati pula bahwa semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula waktu mengurusinya dan menjaganya. Makin banyak berisian sesuatu, makin perlu menjaganya. Ya kalau nah itu tidak dilarang memiliki sesuatu apabila bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi dalam agama kita itu tidak ada larangan. Bahkan Nabi mengatakan seorang mukmin yang kuat itu ahabbu ilallah, lebih dicintai di sisi Allah daripada seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Orang sugih mukmin, orang sugih yang takwa itu lebih dicintai Allah daripada orang yang miskin namun ia lemah. Artinya tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah, yaitu tangan yang di atas ini yang takwa kepada Allah. Nah, jadi jangan juga kita belajar tasawuf timbul bercita-cita jadi miskin terus, wah sugih aja cita-cita. Tapi kita paham standarnya, kada mesti dapat. Nah itu aja. Usahanya maksimal, niatnya sesuai. Maksud niat tujuannya sesuai, sudah. Satu prinsip yang dipegang, tawakal. Apa itu tawakal? Kada pasti jadi alias tasarah pian. Nah itu aja. Lalu kada putus asa kita. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula waktu mengurusi dan menjaganya. Lalu dipahami ini baik-baik oleh kita. Kayak apa membanyak berisi sekira kita nang dijaganya. Nah kita
Itu beisian nih, sekira kita mau dijaganya, menjaganya kepada kita tuh kayak apa harta nang menyelamatkan kita. Jaka beisian apa? Harta, motor. Kayak apa motor nih menyelamatkan kita di akhirat tuh kayak apa? Sekira motor nih nah jadi penyelamat di akhirat, maksudnya jadi amal. Kayak apa caranya? Itu di dunia kita menggawi. Iya, nah kita manfaatkan dah nikmat motor yang kita miliki tadi untuk sabilillah, jalannya Allah tadi apa? Di antaranya kita jadikan motor tadi sebagai wasilah perantara kita berusaha mencari nafkah anak bini. Iya, nah jadi Gojek misalnya. Iya, nah mengeliling pasar misalnya. Iya, nah dipakainya pulang bekerja ke kantor misalnya. Dan lain sebagainya. Nah, bendanya tetap kada berubah. Yang menentukan adalah niat. Ketika niatnya benar, benda yang didapat ini dari jalan yang benar, dengan cara yang benar, digunakan untuk yang benar, ibadah. Ini menjaga kita di akhirat. Itu membela kita karena di akhirat tuh motor. Jepin jangan bayangkan motor aja datang bepandir lah, kada. Artinya amalnya itu. Karena kita mati motor jadi warisan. Kada ada lagi. Kalau orang mati itu memiliki harta, kada ada. Orang mati sudah dia meninggalkan dunia membawa amal dua, amal jahat, amal baik. Dua macam dibawa ke hadapan Allah. Harta ditinggalkan di dunia, dan harta ini secara otomatis mau tidak mau milik ahli waris. Kapan waktu terbaik membaginya? Waktu terbaik membaginya adalah sebelum mayat itu dikubur. Mayatnya masih ada, ahli waris sudah batur, lakian dapat 2 bagian, binian dapat 1 bagian, selesai. Masalah langsung dibagi atau kada tuh terserah, tapi sudah jelas kepemilikan. Sudah disepakati. Dikubur itu luar biasa untung banget orang itu. Atau imbah dikubur, malamnya dibicarakan. Bukan yang harus menunggu tentu akan haul sidin dulu. Lain sebujurnya. Nyaman aja memandir masalah warisan kubur sidin aja itu belum mentaring lagi. Usia nabi ini dia lah. Baju yasin saban hari kepila karingnya. Nah. Itu ahli waris sudah. Dan kada boleh si pewaris si nang mau yang mewarisakan yang ini beramanat lebih daripada 30% itu kada boleh. Misalnya kenalah menaku mati dia rumah nih dia senikah. Ading kamu kada usah, dia kada merawat aku, itu haram hukumnya. Kada boleh, tidak bisa. Merawat kada merawat, macal kada macal, ya kah? Tetap ampuninya. Biar kada dijangkau kakuitan datang pas mati aja dah. Iya dapat warisannya selama anak kandung. Nah itu hukum waris. Nah diwarisi itu kena oleh ahli waris. Tetapi ketika almarhum ini tempo hidup, semua harta itu menjaga kesidin. Artinya dinafkahkan sidin, dibelanjakan sidin, digunakan sidin di jalan Allah yang diridha oleh Allah. Maka jadilah amal, maka ini harta nang menjaga kepada pemiliknya. Jangan terbalik kita nang sibuk menjaga harta kita, tapi harta kada menyelamatkan kita. Harusnya kita membersihinya, kita menutupinya dari dagu misalnya nih, seperti motor atau mobil. Justru mobil dan motor tadi pun menyelamatkan kita di negeri akhirat. Nah mudahan kita seperti itu. Manakah lagi waktu bagi diri untuk ibadah? Nah ya Allah, bila jarsidin tujuannya memperbanyak harta itu tadi li ajli dunia, untuk kepentingan dunia, karena dahulu dihina akan
Ada deherane di sana, sapupuan menjauh, sangkal terkumpul dalam hati, lalu timbul ada niat dalam hati, pokoknya pembuktiakan lawan Tuhannya bahwa aku ini mampu. Bagus saja asalnya, pas mampu, pas menjadi orang yang kaya, timbul dendam nata simpan tadi keluar. Nah ini berbahaya. Untuk ini jadi sini perbanyak istighfar dan zikrullah, dan kurangilah mukhalatah, yakni berkumpul dengan orang banyak tanpa ada hajat, kecuali orang fakir dan miskin yang ahli sabar. Dan jangan memiliki sesuatu kecuali dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk ibadah. Ini itu garis bawahi kesimpulannya. Dan jangan memiliki sesuatu kecuali dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk ibadah. Bila kaitannya akhirat, gencang aja basic. Bila perlu 2 mobil 2, bila perlu 3 3, 4 4. Dasar memang kerja kayak itu hukumnya. Jadi wasilah, jadi perantara. Pian memahami ibadah jangan hanya sembahyang lah, sembahyang itu yang wajib. Nah, di luar sembahyangnya itu. Nah, ketika jadi wasilah dia jadi perantara hubungan zikrullah kepada Allah, ingat kepada Allah, maka hukumnya ibadah. Hukumnya ibadah. Nah, itu. Supaya jangan terjangkit penyakit hubut takasur kayak apa? Kurangi berkumpul, mukhalatah, nang kadana manfaat di sini. Bila berkumpul kita pacangan timbul iri dan timbul handah, menambah harta tanpa ada tujuan akhirat kan usah. Nah itu maksudnya mukhalatah. Kayak apa membunuh sifat hubut takasur pulang supaya jadi qanaah, supaya bersyukur. Rancaki berkumpul orang fakir miskin pulang. Fakir miskin nang kayak apa yang dikumpuli? Nah pilih hati kita yang sabar. Jangan dikumpuli fakir miskin nang mengeluh. Itu membangati kita. Miris rumah di sana kayak seorang baras habis. Kayak apa kayak ini hidupnya itu pian lokaraknya itu pian terjangkit sakit terjangkit bujuran orang mana bila hendak sakit terjangkit berkumpul orang itu sakit kita sakit mana kita berdagang masalahnya rame cuma kan dia berkumpul itu sunyi ya itu besar capat itu jangkitannya itu bila itu jangan itu kayak pukul jalannya bila itu julungnya aja langsung jadi beres ada terjangkit seorang ya makanya ini kayak apa nih ada kayak orang begitu. Jadi kaum kayak siapa kaum? Karena kayak orang deh Pak. Rumah ini miris, ya kendaraan kita berisi kayak aku nih, kamu siapa aja bang bla keluhan. Nah ini bahaya yang dikumpuli. Menjangkit. Di antara menyakitnya tuh ya jangan diikam ya aku jangan kurang lebih jenuh nih. Tapi nanti kumpulin ahli sabar. Nang inya tuh sakit tapi tetap inya menyebut nikmat Tuhan. Nah ini bagus banget dikumpulin. Macam kawan nikam lah, bla bla. Buka kawan ini saking rakatnya mah bukai kepada dengan kawan. Ini saat ini. Saganggam aja lagi saganggam baras tuh. Mun balung dimasaki kan pemakan aku dinya. Mun dimasak saganggam tuh lebih pada sapiring. Masih menyebut akan nikmat Allah. Ada musamma minas sabirin wa minasyakirin. Mengumpuli orang begini itu dapat manfaatnya gitu. Allah. Nah itu hubut takasur. Nah. Kemudian apabila kamu dapati diri kamu hubbul jah,
segeralah kamu ingati dari mana kamu berasal dan siapakah diri kamu di muka bumi ini. Apa itu hubbul jah? Hubbul jah artinya suka pamor, suka jabatan, suka kebesaran, suka nama baik. Hubbul jah, kebesaran, pengaruh. Nah itu hubbul jah, viral. Nah ya juga tuh. Cintanya kepada itu, senang maksudnya tuh. Bila dikenal orang tuh masya Allah luar biasa rasa kayak apakah? Nah itu hubbul jah. Bila jadi pejabat tuh masya Allah benar sudah. Modal kayak apakah? Harus tukang lawang dibukakan, jalan dibukakan, sandal dipalingakan, ya kah? Tangan dicium. Nah, ya nih, senang dengan itu hubbul jah. Hubbul jah. Maka babatas paling kencang 5 tahun namun kada diganti. Jadi pejabat tuh. Ya lah. Jadi pejabat tuh paling kencang 5 tahun namun kada diganti. Tak anak sekian bulan apa kabar? Maka kreditan banyak tuh diambil. Jadi wajiblah mendoakan pimpinan-pimpinan kita rakyat jelatan ini wajib mendoakan tuh wajib hukumnya. Mudahan pemimpin-pemimpin kita nih diberikan Allah amanah dalam menjalankan tugas Tuhan sini. Itu tugas kita itu aja mendoakan, memadahkan korupsi itu kan melihat kita tahu 4 benar ya kita. Kayak apa minyak terlarang. Bila awan ukar-ukar jalannya kada. Sampai maunya kita gurunung sampai kita. Ya Allah, minyak pulang naik dia. Iya, jangan kawan. Ikan nyaman, dia bisa bidangan. Tak kalah lah. Wah, lain bidang kita mendoakan aja, Bilanya kawan nukar salitan, Pak. Wah ini anu aja nang setengah liter ada jual nanti sudah ini. Orang berjual ada. Wah mayo mana dulu aja setengah liter. Ikan dibuat ke dalam tangki itu muat setengah liter tuh. Cuman ke Banjar tuh sampai juga lawan betunjul. Nah dia ke Banjar ada sampai seliter dari kampusnya. Kendaraan ke Banjar itu aku kada sampai salita. Ada sampai salita. Jadi dirinya salitan itu kada sampai. Siapa nambah 4 pintar kalau aku malam besok malam apa? Malam Rabu habari ke Inas dira. Habari ke Inas anak nabi isi mobil atau anak nabi isi mobil itu sama aja mau bergabung tulakan gitu dah. Jadi mendata itu bukan apa-apa, bukannya di sana menakuni ulun biasa parkir di pengaturan kali kalau parkir. Jadi dia bukannya berapa buah mobilnya itu maksudnya nih kayak itu. Amun mobilnya aja banyak, kurangnya kada banyak, baik dijadikan sebuah 10 buah 9 buah mobil. Itu jadi yang sebuah Innova aja, lapangnya tinggal. Jadi sebuah tulakan itu maksudnya itu nah. Itu nah 4 malam Rabu majelis di Linan libur juga. Libur. Biar guru libur di sini. Imba asar tulakan kita dari Linan bang tulakannya. Pancaramahnya Habib Ahmad bin Noval bin Jindan. Itu aja penceramahnya. Anu tuh kalau dan sanak Habib Jindan, ading dah kakak kali ya jualan tuh. Dan sanaknya Habib Jindan. Hawa Kiai Haji Ridho Ansari bin Haji Gurdan Hadi. Dah tahu tulakan? Tulakan aja nih. Senang aja mendengar itu asosiasi majelis diri burakan menjadi Muslim banget mah kayak lo.
Dia anu boleh kari ya bang, boleh kari kan pemalam itu nah hantar betarus ke mall masing-masingnya itu batu untung hendak ke mall kesana aja. Imbahasar lah hari Selasa. Bahasa hari Selasa hubungi aja ke Inas cuman kita batur. Nah, mudahan berkat. Ambil berkat diantaranya haur dari lawan penceramahnya tadi kan itu cucunya apa anaknya itu oleh Singapodium gitu, termasuk Singapodium pada zaman Habib Jindan itu. Habib Jindan luar biasa. Jadi bilanya hubbul jah ya kan, maka ingati kita ini dari mana? Kita ini dari Banyumani itu. Nah, ingati asal usul kita. Kamu adalah salah satu dari hambanya yang diciptakan dengan tujuan yang sama, yakni menjadi hamba yang penuh kerendahan diri untuk menyembah Allah. Nah, itu tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, mengabdi kata Allah kepadaku, mengenal kepada Allah, itu tujuan hidup. Setelah mengenal, mengabdi kepada Allah. Ada mungkin kalau mengabdi dulu hanya kenal dulu lalu mengabdi. Makanya dikatakan dalam sebuah mukadah ini kudu diingat ini hadis rasanya, bilanya salah berarti ulun salah, berarti perkataan ulama. Awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu adalah mengenal Allah. Itu awal agama. Ya untung mana buan pian kebetulan kawa hadir meluangkan waktu gasan diri kita juga apa nggak ada gasan siapa-siapa malam Jumat itu kan Kanzul Ma'rifat tuh untung mana. Kenapa? Karena itu termasuk Awwaluddin Ma'rifatullah di situ. Nama Jumat udah dirinan adalah nah Kanzul Ma'rifat tuh mudahan pian kawa hadiran itu. Pelajaran di dalamnya itu tentang hakikatul Muhammadiyah, hakikat diri ataupun Nur Muhammad. Namun sebelumnya jembatannya adalah tauhid. Tidak bisa belajar Nur Muhammad itu kalau kada kuat tauhidnya. Bila kada kuat tauhidnya, kada pernah belajar tauhid, susah belajar Nur Muhammad. Akan tertuhankan Muhammad. Jadi naudzubillah kita naudzubillah. Untuk ini berikanlah bantuan kepada orang lain dan jadikan dirimu bagaikan pelayan bagi orang lain dalam perkara yang halal dan hak. Kayak apa membunuh perasaan hubbul jah, merasa diri ini besar karena punya keturunan orang besar, merasa diri ini besar karena keturunan daripada orang kaya dan lain sebagainya, daripada kebesaran jah akan diri ini. Cara mengobatinya kata beliau adalah jadikanlah dirimu bagaikan pelayan bagi orang lain. Makna orang lain di sini man itu artinya siapa saja. Kapan kalau kita bantu ke orang? Bukan sifatnya tuh melayani. Itu membunuh daripada sifat hubul jah. Di rumah paling nyaman menggawinya dan agak paling susah kepada siapa? Bini. Kita tuh kan sayyidul qaumi khadimuhum, penghulu suatu kaum itu adalah pelayan. Pimpinan suatu kaum itu pelayan. Kepala rumah tangga itu pelayan. Nah, lalu kita model kayak jadi pelayan, artinya mengabulkan hajatinya, halal. Kayak menggani membasuh piring itu kada hina. Kayak bata tapas itu kada hina bagi lelaki, ya kan?
maambili anak, maantar anak sekolah kada hina, kada apa-apa itu. Nah itu bagian dari hikmah sebenarnya. Bagus saja kada apa-apa itu. Syaratnya itu tadi bertujuan berniat supaya kita ini tadi nama gawinnya tadi khidmah kepada keluarga. Berarti sedang membunuh rasa besar diri kita sebagai pemimpin rumah tangga. Kita goreng iwak atau tapas atau apa? Asal bukan karena takutan bini lah. Anak kok tegas saja. Salah pian. Bulikin niatnya. Aku madahkan aja. Rugi kan? Rugi. Ini jadi panitia kiamat benar. Mun ngintu harganya rugi. Bulik kan niatnya nih tadi sebagai khadam untuk membunuh hubul jah diri kita. Nah tadinya kita ini dibesarkan oleh bini, artinya dibesarkan bini itu apa ya? Juga melakukan bini kita nih dilayaninya terus gitu lah. Makan disiapkan, baju diusulkan, ya lah, ya macam-macam. Sandal sudah barasi, siap salah bersiap, kan? Begirah aja di besulinya. Bebalik kita nih. Apa bebalikannya? Menggawi, nang digawinya, membantu. Itu namanya khidmah. Pamian lah. Nah, jangan tapamin kita. Kayak tadi. Bilang itu, coba benar tak membunuh hubul jahnya tak? Bunuh hubul jah. Biasanya banget pembiniannya. Bilang gawingin. Tolong itu sergito. Tatap aja kita nih memandang. Nah, santai aja. Tapi bukan lagi ketakutan kada. Man asik, mudah itu dibalik kena pandangan itu. Kenyamanan itu mudah dibalik. Asal nyaman. Jadi pelayan itu asal nyaman. Jadi susuruhan itu asal nyaman. Asal nyaman kena. Anak pun jangan jadi susuruhan juga dia rasa sakit. Nah, ini niatnya, luputnya di niat. Ini nyaman kan merasa mana? Nyaman kan nyaman. Nah, kamu nih biasa deh kamu deh. Nyaman nggak? Ya udah tidak nyaman. Cuman harus dijalani bang dulu. Itu nembujur itu kayak itu. Lain mana ketakutan kada? Bedakan. Bedanya kan mana ketakutan kada? Tapinya asik kena dengan itu kena. Lalu melalar ke anak. Khidmah kepada anak itu melalar. Nah mereka yang dikhidmah ini dapat berkah. Dapat inya barokahnya. Buhannya kita tadi dapat barokah dari suami. Itulah pemimpin. Udah kita dibari kita lah. Udah dibari. Wah berdadai. Pokoknya berdadai itu tatap kerja kayak apa kita. Jangan kebul balamah. Nah tadi jangan ada bekenjut berjalan bekenjut sudah ada. Minta makan hamam jangan itu. Jangan tatap aja kayak rajin aja lah. Nah kayak rajin aja. Nah timbul bekenjut ya kalau berjalannya. Anu tapi di dada itu lah gini bujuran danak pindahan kau gawe ini susah ini karena melalar ke anak dan melalar ke orang awak kau dah lah. Nah itu membunuh hubul jahit jadi susuran tuh hari gampang tersinggung kan soal masalah. Apalagi nama nyuruh neng ini sama pantaran, atau nama nyuruh neng ini maaf di bawah levelnya pada seorang, level harta di bawah pada seorang, banyak kan? Tukar-tukar pisang goreng, aku aja aja mau ngeluarin duitnya, asal situ mekar aja, itu hubul jaga, paham kan? Paham ya lah? Nah itu hubul jaga, nyuruh aku aja, aku nih pakai duit kuliah aja, ikan nukaran aku neng enggak, ini kan cambak kelahian nih, bila nyembah kencangan aja. Nah itu hubul jah warganya. Lalu nah hak pun tadi terpaksa atau hak nah ini mahakumi dengan terpaksa tuh kasih mukanya kamu bunuh hubul jah nih orang itu udah bakalan kamu bunuh hubul jahnya kan. Kaitannya mengarifat kepada Allah. Bila nama nyuruh neng ini tadi orang levelnya di atas kita itu biasa. Hak pun itu biasa. Pengawas disuruh oleh nota tinggi pada pengawas biasa ya menggawi
Bupati nyuruh wakil bupati, gawe wakil bupati. Coba kan ada wakil bupati disuruh kepala dinas, kemana pindah gajinya? Kan itu kiasa aneh lah, kiasa aneh. Itu Pak. Berkumpullah dengan orang yang lebih mulia untuk merendahkan diri dan melatih hati. Jadi kita punya pandangan setiap orang itu punya sir, punya rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kada tahu kedudukan orang itu di sisi Allah. Mungkin saja orang itu lebih takwa daripada kita. Maka pandangan itu tadi, pandangan zon baik itu tadi kita gunakan, lalu setiap orang itu akan kita layani dengan hati kita. Jadi caranya itu diantaranya rezeki berkumpul orang yang mulia, habaib orang mulia itu kumpul lombuan sini, lalu melayani itu kumpul aja. Banyak kita nambah hasil lewat itu, banyak nambah hasil melewati itu. Di antaranya lagi misalnya dengan orang-orang mulia, bukan pejabat, bukan. Pejabat itu kan ada untingnya, bahaya kita sepertiga iman racun, mau dibilang menjadi iman ada menangkap pakan, bukan ada ucung belum. Di bukan habaib, wali-wali, turunan wali itu orang mulia itu siapa? Muadzin mulia. Ya Pak, nah kita jadi pelayannya. Kaum masjid itu mulia, kita jadi pelayannya. Ini gak ada tak paling ini kaum jadi nasian aja mau kaum. Mana kaum aja kada ajan, kepala kaum aja digaji kada ajan ya. Seorang lamuk-lamuk para pelanggar kada ajan, umang. Nunggu kaum aja, nah lucu lah. Itu ini sudah itu kaum misalkan. Nah, tahi cacaknya ada, kaum aja ada bersih. Seorang parah mata melihat, ya ada yang menjemput, merasa sudah menggaji. Itu jak pengaruhnya. Ada menggawi bang, kayak itu menyak ada merasa besar. Karena merasa besar, lalu bocap kayak itunya. Menaklukkannya kayak Pak, iya nama umpah, iya nama buang. Ada bapaknya, iya nama sangka kepada kaum auran kalau apa, macam-macam disangkakan dengan sangkaan yang baik-baik supaya menjaga hatinya nih tadi. Dikit lagi lah, yang barakatan dibaca ini tuntung aja. Dan anggaplah yang lebih tua sebagai orang tua. Nah ini caranya nih. Dan yang lebih tua kita anggap orang tua. Udah mau orang muda, jadinya nang anom menghormati lawan nang tuha. Ya nih kita nih tradisi Banjar nih, tradisi kita Kalimantan nih, lawan orang tuha mencium tangan makan bahari dalam rangka mempraktekkan tasawuf ini para ulama. Lalu disuruh membiasakan sejak dini. Patuh kada patuh kekanakan tuh bila ketemu orang tua lah, bukan kita Kalimantan nih mencium tangan. Coba aja anak tuh ada mencium tangan, anak siapa tuh jangan. Kan gitu saudara, itu orang membiasakan sejak dini sudah. Nah, jadi kita nih termasuk mencium jual ke tangan. Lain nang kayak itu aja lain kayak itu aja nya ada juga nang kayak itu aja. Nah, guru dan murid nah kayak itu aja nah. Ada juga, ada boleh jadinya menundukkan, ada juga pang kayak itu. Bujur aja kan itu. Nah ulun belajar tuh, nah disuruh, nah bercium tangan lawan orang tua. Gitu. Bukan merendahkan diri kada, tapi menghormati demi membunuh sifat besar diri. Itu tujuannya. Yang seumur sebagai saudara. Nah seumuran dan lebih muda sebagai adik.
nang anu memandang kepada nang Tuhan, ujar nang anu nang Tuhan nang ini banyak pahala daripada dosanya. Kenapa? Karena taduhulu inya lahir daripada aku. Berarti taduhulu sidin Islam benar iman. Berarti banyak sidin pahala pada aku. Ujar nang anu. Ujar nang Tuhan memandang kepada nang anu nang ini sedikit dosa banyak aku ujar nang Tuhan. Kenapa? Taduhulu aku hidup. Maka itu kalau pandangannya. Mudah-mudahan kita kaum gawija. Hendaklah perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW dan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan jangan membantah orang tua. Nah itu amalannya, membunuh hubuljah, sholawat kepada Nabi yang dibaca Quran. Kemudian yang ketiga, tidak membantah orang tua. Kuitan itu kunci ma'rifat. Tidak ada seseorang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala aulia daripada wali-walinya kecuali orang tuanya ridho kepadanya. Itu sudah umum sudah. Bila tak kalah melawan kuitan karena kau ma'rifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara penghalang seseorang ma'rifat itu adalah yaitu kuitan. Di antara kuitan itu kuitan yang melahirkan. Nah kedua, kuitan yang anak perempuannya diambil sebagai istri. Yang ketiga, kuitan yang ilmunya yang ilmu kau ambil darinya ataupun guru. Tiga itu penting benar itu. Kuitan yang melahirkan itu. Tanpa mereka apa kita ada dudukan kayak ini kita tanpa mereka. Maka diantaranya menziarahi kuburnya pada hari Jumat itu adalah afdal. Kalau yang kubur sidin Barat, biarnya kubur sidin Jawa pian ziarah sir itu pian di rumah. Pian garis lah di hadapan pian itu, atau andak sesuatu di hadapan pian itu, bilah misalnya, lalu berasa-rasa pian dalam benak pian, dalam bayangan pian berada di pusara makam sini, walaupun jauh si pian di kampus sini di kampung misalnya, hari Jumat pian gawe gitu, sebagaimana pian ziarah benyata-nyataan, seperti itulah pian menggawe ziarah sir, maka hakikatnya itu termasuk ziarah kalau nyana jauh. Nah kita hari Jumat itu ziarah tuh pada kali kita. Ada perlu baca Yasin, ada perlu baca Waqiah, ada perlu baca La ilaha illallah pakin panjang-panjang, ada perlu. Yang paling handap aja Assalamualaikum ya abahku, Assalamualaikum mbah, Assalamualaikum mak. Itu ziarah. Apa artinya Assalamualaikum? Keselamatan dia sendiri. Anak bocah berarti anaknya soleh, selamat kita. Doa anak soleh tidak putus sampai kiamat. Itu paling pendek sudah. Dan jangan membayangkan ziarah terlalu panjang, pilih kepala kita. Bujur kan mas? Lalu anggotanya anak ziarah itu nak kayak handatul haji kan? Mencari kitabnya. Kalau lagi menggantarnya mana dan di bawah mau ziarah itu biasanya tentang Assalamualaikum, jaga bahasa Arab. Assalamualaikum ya abi, atau Assalamualaikum ya walidi, Assalamualaikum ya walidati, atau ya ummi. Atau bahasa kita Assalamualaikum ba, Assalamualaikum ma, Assalamualaikum. Baca Fatihah selesai boleh. Jumat halus ziarah itu termasuk anak yang berbakti walau kuitannya sudah meninggal. Belum keinget nih dari mana anaknya keadaan baca begitu. Walau kuitan sudah meninggal. Kalau nya nih kada sempat nih waktu hidup tuh nah berbakti lawan kuitan dah karena madan katulak kemana kayaknya kan. Kada sawat lawan kuitan tuh berbakti benar. Tak kumpulnya satu matan meninggal kuitan. Kayak apa nih selanjutnya ziarah kuburnya tuh saban hari Jumat. Mudahan ulun pian kaum gawin. Nah kan itu pembuka bila sidin dalam kubur itu ridho lawan kita ma'rifat yang udah bisa kada ma'rifat ridho sidin. Nah hanya mengatok ridho perguruan. Nah mengatok ridho perguruan kadang alih kada apa aja hilangkan kehendak itu aja.
Muridun itu orang yang berkehendak. Orang yang berkehendak itu artinya terserah. Kan kita lah terserah. Lawan kada merasa memiliki apa-apa, iya sudah. Insya Allah nanti kita mintuha. Ya juga tuh, nang juga bayangkan si pian kawin lawan bini pian umur berapa, anak sidin dikawinakan lawan pian, patuh kada lawan pian dijulung, ini juga pikirakan, kenal kada, ya Allah, hidup kada serumah, kenalnya hanya berapa bulan, hanya berapa minggu, hanya berapa tahun, tapi orang menjulung anak ini nang dilahirkan, nang diberi makani, nang dididik, dijulung. Nah selama ini nang abah nama didikinya, nang umah mendidikinya supaya selamat dunia akhir dijulung kapian, dijulung kita laki-laki. Nah itu nanti sini melanjutkan. Aku semalam sini beri makaninya nang halal, tolonglah nang halal di sini. Aku di sini malah jarinya sembahyang apa segala macam, tolong jaga akan sembahyangnya. Itu laki itu, cuman kan diucapkan mintu hak bener ya. Cuman hakikatnya kan kayak itu, kalau kabil itu nikah canangi bini itu meres juga, datangnya guring mengaruh betul. Nah sama aja pada manusia. Jadinya mengaruh, canangi, yang ini pang tuh julung abahnya. Anak harus ditanggung jawab juga. Nah mudahanlah berberkah berkataan. Ini aja yang kalau kita baca hari ini, insya Allah mudahan panjang umur, sehat badan. Kita sambung minggu kena itu berkenaan bakhil dan tamak minggu kena. Al-Fatihah. Ya karena begitu ya Ustaz. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nas'aluka ya rabbana al-futu wal munu wa tawbatan nasuh wa salihil jasadi wa ruh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya rabbana nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfirah ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana fa'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya mu'allama Ibrahim alimna ya mufahama Sulaiman fahimna. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana fa'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya mu'allama Ibrahim alimna ya mufahama Sulaiman fahimna. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana fa'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya mu'allama Ibrahim alimna ya mufahama Sulaiman fahimna. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana fa'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya mu'allama Ibrahim alimna ya mufahama Sulaiman fahimna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tampun minta ridho dunia akhirat, mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.